Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rengki Boro Tampubangun dengan NIM C1B0284 akan menjelaskan materi tentang manajemen kas dan setara kas lainnya. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. H. Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, yang pertama itu definisi kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang siap dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas itu ada dua. Yang pertama petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua adalah cash in bank atau kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan bank tersebut. Pelaporan kas. Kas ekuivalen atau sekelompok aset perusahaan yang berjangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang kedua, restricted kas, kas yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang yang nilainya cukup besar. Yang ketiga, bank overdraft, rekening negatif yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai hutang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama, sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dan sistem penerimaan kas dari piutang usaha. Yang kedua, lalu sistem pengeluaran kas. Yang pertama itu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Laporan arus kas. Arus kas operasional atau operational cash flow. Arus kas operasional adalah arus kas yang terkait dengan operasional perusahaan pada masa periode tertentu. Kedua, arus kas investasi atau investing cash flow. Yang pertama adalah arus kas investasi adalah arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan aktivitas investasi perusahaan pada periode tertentu. Arus kas pembiayaan atau financing cash flow. Arus kas pembiayaan adalah arus kas yang terkait dengan aktivitas pembiayaan perusahaan atau pengurangan dan penambahan modal pada masa periode tertentu. Fungsi dan tujuan laporan kas. Memperkirakan arus kas pada periode depan berdasarkan laporan keuangan arus kas periode terkini. Menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Landasan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan mengenai hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama itu melihat posisi keuangan dengan mudah. Kedua, meningkatkan kas perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Keempat, melihat pembiayaan dan investasi perusahaan. Kelima, membedakan laba bersih dan arus kas bersih. Metode dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama itu metode langsung. Keunggulan utama dari metode langsung adalah metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan utamanya adalah data yang dibutuhkan seringkali sulit didapat dan biasanya biayanya mahal. Metode langsung menggolongkan berbagai materi utama dari kegiatan operasi. Metode langsung lebih mudah untuk dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak
untuk mengambil keputusan. Dalam metode ini, akun beban penyusutan, beban depresi, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian utang dikeluarkan dari komponen aktivitas operasi. Metode pembuatan laporan arus kas dengan metode langsung, sumber datanya adalah buku kas bank dan buku kas kecil. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Ada dua sumber data yang digunakan untuk membuat laporan arus kas, yaitu laporan laba rugi periode berjalan, neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Metode tidak langsung memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivasi operasi. Disinilah kelebihan dari metode ini. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi neraca dan laporan arus kas. Karena datanya dapat tersedia dengan segera, maka metode ini lebih murah dibandingkan dengan metode langsung. Penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode ini diawali dengan laba bersih dan menyesuaikan laba bersih tersebut sehingga diperoleh arus kas dari aktivitas operasi. Sekian materi saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.